Nah ini dia, kabar baik yang ditunggu akhirnya terungkap. PSSI umumkan info akurat soal tanggal kumpul seluruh skuad timnas Indonesia di TC Bali, yang ternyata jauh lebih cepat dari perkiraan. Fans Garuda Auto bahagia, TC lebih panjang untuk capai hasil maksimal. Simak jadwal lengkap, alasan percepatan, dan strategi rahasia di balik TC Bali tersebut hanya di sini. Pelatih AS Roma, Claudio Ranieri putuskan minta langsung ke manajemen untuk datangkan Mads Hilgers dari FC Twente. Jadi harapanku, kualitas dan atributnya sudah terbukti kelas Eropa dan bisa bersaing di Serie A Liga Italia. Wah, validkah semua ini? Simak fakta bahagianya berikut ini. Benar-benar aneh dan bikin geleng-geleng. Pelatih timnas Malaysia, Peter Klamovski, pede banget ingin bawa timnya lolos Piala Dunia 2030. Semua auto heboh dan ketawa ngakak mendengarnya. Padahal kondisi tim dan performa lagi terseok-seok, bisa-bisanya sangat pede. Apa yang membuatnya yakin? Simak alasan tak terduganya hanya di sini. Breaking news resmi. AFC beri hukuman super berat ke pemain andalan timnas Cina jelang laga kontra Indonesia. Dipastikan absen di GBK, pelatih Cina Branko Ivankovic panik cari pengganti yang setara. Timnas Indonesia auto untung besar. Peluang raih kemenangan makin terbuka lebar. Siapa sebenarnya pemain bintang yang dapat sanksi ini? Kenapa kehadirannya begitu krusial? Simak ulasan lengkap dan fakta mengejutkan di balik sanksi ini. Fans Garuda Auto bangga. Shin Tae-yong bikin pernyataan mengejutkan di depan media ternama Asia. Klaim fondasi warisannya sudah kuat, STY yakin masa depan timnas Indonesia cerah dan sangat bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Apa saja kunci sukses yang sudah ditanam STY selama ini? Simak ulasan dan pernyataan lengkapnya berikut ini. Geger besar di Asia. Media Vietnam mengaku kaget. Bintang asli produk Indonesia Marcelino Ferdinand cetak prestasi luar biasa di Championship. Pembuktian luar biasa Marcelino langsung jadi sorotan internasional. Vietnam sampai angkat bicara. Bagaimana Marcelino bisa tembus level ini? Simak reaksi dan fakta mengejutkan di balik sejarah yang ditorehkan wonderkid asli Indonesia ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Nah ini dia, kabar baik yang ditunggu akhirnya terungkap. PSSI umumkan info akurat soal tanggal kumpul seluruh skuad timnas Indonesia di TC Bali, yang ternyata jauh lebih cepat dari perkiraan. Fans Garuda Auto bahagia, TC lebih panjang untuk capai hasil maksimal. Simak jadwal lengkap, alasan percepatan, dan strategi rahasia di balik TC Bali tersebut hanya di sini. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menggelar training center atau pemusatan latihan di Bali mulai 26 Mei 2025. Pemusatan latihan ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi dua laga krusial di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa pemilihan Bali sebagai lokasi TC bukan tanpa alasan. Menurutnya, para pemain timnas sebagian besar sudah menyelesaikan kompetisi di klub masing-masing, sehingga waktu libur ini dimanfaatkan untuk mempercepat persiapan tim. Karena mayoritas pemain sudah mulai libur, maka TC akan dimulai lebih awal. Kita pilih Bali karena fasilitasnya lengkap dan mendukung, ujar Arya dalam kanal YouTube miliknya. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu timnas Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini merupakan laga ke-9 di Grup C dan sangat penting untuk menentukan nasib Garuda di kualifikasi. 5 hari kemudian pada 10 Juni 2025, Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar saat bertandang ke markas Jepang di Stadion Suita City Osaka. Laga ini akan menjadi pertandingan penutup di putaran ketiga grup. Arya menyebut bahwa para pemain yang sudah menyelesaikan kompetisi di BRI Liga 1 dan Liga-Liga Eropa akan langsung dipanggil untuk bergabung ke TC di Bali.
Mudah-mudahan akhir Mei kita sudah bisa mulai TC-nya, karena sebagian pemain sudah libur, jelas Arya. Ia juga menjawab pertanyaan publik mengenai alasan mengapa pemusatan latihan tidak dilakukan di ibu kota Nusantara IKN. Menurut Arya, IKN saat ini diprioritaskan untuk TC, timnas kelompok usia dan timnas putri, bukan untuk tim senior. Ada yang bertanya kenapa tidak di IKN? Memang sejak awal TC di IKN kami siapkan untuk tim muda dan tim putri, kata Arya. Ia menambahkan bahwa kebutuhan fasilitas untuk timnas senior berbeda karena mereka sudah terbiasa dengan standar yang lebih tinggi, terutama dari sisi kenyamanan dan akomodasi. Pemain senior kita sudah terbiasa dengan standar tinggi, termasuk soal hotel dan lokasi latihan. Sementara di IKN sekarang fasilitasnya masih seperti mes, lanjutnya. Dengan semua persiapan ini, PSSI berharap timnas Indonesia bisa tampil maksimal dalam 2 laga terakhir yang akan menentukan apakah mereka bisa melaju ke babak selanjutnya dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Breaking news resmi, AFC beri hukuman super berat ke pemain andalan timnas Cina jelang laga kontra Indonesia. Dipastikan absen di GBK, pelatih Cina Branko Ivankovic panik cari pengganti yang setara. Timnas Indonesia auto untung besar. Peluang raih kemenangan makin terbuka lebar. Siapa sebenarnya pemain bintang yang dapat sanksi ini? Kenapa kehadirannya begitu krusial? Simak ulasan lengkap dan fakta mengejutkan di balik sanksi ini. Timnas Cina mendapat pukulan berat jelang laga penting melawan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pemain andalan mereka, Lin Liangming, dipastikan tidak bisa tampil karena dijatuhi sanksi oleh Konfederasi Sepak Bola Asia AFC. Mengutip laporan dari media Sohu, AFC memberikan hukuman larangan bermain 2 pertandingan kepada Lin Liangming. Sanksi itu terdiri dari 1 pertandingan otomatis akibat kartu merah langsung, serta tambahan 1 laga karena pelanggaran serius. Lin Liangming mendapat kartu merah langsung dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan AFC menghukumnya dengan larangan 2 laga, tulis Sohu. Dengan hukuman tersebut, Lin dipastikan absen saat Cina menghadapi Indonesia pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebelumnya, pemain berposisi winger itu juga sudah tidak bermain saat Cina kalah 0-2 dari Australia pada 25 Maret 2025. Ia baru bisa kembali membela timnya saat laga melawan Bahrain pada 10 Juni 2025. Meskipun kehilangan pemain penting, pelatih Cina Branko Ivankovic disebut sudah menyiapkan pengganti. Salah satu nama yang disebut sebagai kandidat utama adalah Wang Yudong, winger dari klub Zhejiang FC. Menariknya, Asosiasi Sepak Bola Cina memilih tidak mengajukan banding atas sanksi ini. Keputusan itu tampaknya dipengaruhi oleh beratnya pelanggaran yang dilakukan Lin Liangming. Dalam laga melawan Arab Saudi, Lin melakukan tindakan berbahaya dengan menendang kepala pemain lawan yang membuat korban harus dilarikan ke rumah sakit. Meski demikian, insiden itu diyakini bukan dilakukan dengan sengaja untuk mencederai lawan. Lin Liangming yang pernah menimba ilmu di Akademi Real Madrid saat ini sudah mencatat 17 penampilan bersama timnas senior Cina dan telah mencetak 3 gol. Ia juga selalu menjadi bagian skuad dalam 6 pertandingan terakhir timnas, kecuali 1 laga melawan Australia karena skorsing. Saat ini posisi Cina berada di urutan terbawah grup C dengan raihan 6 poin. 2 laga terakhir melawan Indonesia dan Bahrain sangat penting bagi mereka jika ingin tetap memiliki peluang untuk melangkah ke putaran selanjutnya. Berikut rincian klasemen sementara grup C: Jepang 20 poin, Australia 13 poin, Arab Saudi 10 poin, Indonesia 9 poin, Bahrain 6 poin, Cina 6 poin. 2 tim teratas akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangan di putaran keempat kualifikasi. Fans Garuda Auto bangga. Shin Tae-yong bikin pernyataan mengejutkan di depan media ternama Asia.
Klaim fondasi warisannya sudah kuat, STY yakin masa depan timnas Indonesia cerah dan sangat bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Apa saja kunci sukses yang sudah ditanam STY selama ini? Simak ulasan dan pernyataan lengkapnya berikut ini. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menyatakan bahwa fondasi tim yang telah ia bangun selama melatih skuad Garuda bisa memberi dampak positif bagi perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski kini tak lagi memimpin timnas, Coach Shin masih memantau perkembangan Indonesia di babak ketiga kualifikasi. Ia optimistis bahwa nasib Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan baik-baik saja, bahkan punya peluang besar untuk melangkah lebih jauh. Pernyataan itu disampaikannya pada Minggu 4 Mei 2025 saat menghadiri laga Seongnam FC melawan Seoul Elen di Stadion Tancheon Sports Complex, Korea Selatan. Saat ini selain menjabat sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan KFA, Shin Tae-yong juga merupakan General Manager Seongnam FC, klub berjuluk Pegasus Korea. Dalam wawancara dengan media lokal, Coach Shin diminta memberikan komentar mengenai kondisi terkini timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa percaya penuh dengan kualitas pemain yang sekarang, karena mayoritas dari mereka merupakan pemain yang telah ia bina selama sekitar 5 tahun menjabat sebagai pelatih kepala. Saya pikir Indonesia bisa finish di peringkat keempat grup. Komposisi pemainnya tidak buruk, ujar Coach Shin. Selama saya melatih di sana, saya sudah membangun fondasi yang kuat bersama para pemain tersebut. Itu menjadi modal penting, jadi saya rasa posisi keempat itu realistis dan cukup, lanjutnya dengan penuh keyakinan. Saat ini di bawah asuhan pelatih baru Patrick Kluivert, timnas Indonesia memang berada di posisi keempat klasemen sementara grup C. Dengan total 9 poin dari 8 pertandingan, Indonesia masih menyisakan 2 laga penting di bulan Juni. 2 laga penentu tersebut adalah melawan Cina pada 5 Juni di Jakarta dan menghadapi Jepang pada 10 Juni di Osaka. Kemenangan di 2 laga terakhir ini sangat penting. Jika Indonesia berhasil meraih 6 poin tambahan, maka Garuda dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi. Bahkan Indonesia punya peluang untuk melewati perolehan poin Arab Saudi dan Australia jika 2 rival tersebut tergelincir dalam sisa pertandingan mereka. Datangkan Mads Hilgers dari FC Twente jadi harapanku. Kualitas dan atributnya sudah terbukti kelas Eropa dan bisa bersaing di Serie A Liga Italia. Wah, validkah semua ini? Simak fakta bahagianya berikut ini. Kabar membanggakan bisa jadi datang bagi para pendukung timnas Indonesia. Mads Hilgers, bek muda yang kini memperkuat FC Twente dan juga memperkuat skuad Garuda, diharap tengah menjadi incaran serius klub besar Italia, AS Roma. Menurut sumber media lokal, pelatih AS Roma Claudio Ranieri diharap telah meminta langsung kepada manajemen klub untuk mendatangkan Mads Hilgers pada bursa transfer mendatang. Harapan keinginan ini bisa jadi juga harapan besar bagi para fans timnas, karena jika terwujud, Hilgers akan menjadi pemain Indonesia pertama yang merumput di Serie A, kasta tertinggi Liga Italia. Ranieri diharapkan sangat terkesan dengan kualitas teknis dan atribut bertahan yang dimiliki Mads Hilgers. Meski usianya masih 23 tahun, bek kelahiran Amersfoort itu sudah membuktikan dirinya sebagai pemain tangguh di lini belakang FC Twente, klub Eredivisie Belanda yang dikenal menghasilkan banyak talenta berbakat. Meski musim ini sempat diganggu cedera, Hilgers kembali bangkit dan menunjukkan performa solid hingga kembali menjadi pilihan utama di skuad Twente. Ia telah tampil dalam 22 laga musim ini, mencetak 1 gol dan menyumbang 1 assist, catatan yang cukup mengesankan untuk seorang bek tengah. Dengan kontrak yang akan berakhir pada pertengahan 2026, masa depan Hilgers mulai menjadi spekulasi. Beberapa klub sudah melakukan pendekatan, termasuk Feyenoord dan FC Como, yang disebut ingin memboyongnya pada musim depan. Namun ketertarikan dari AS Roma jelas membuat fans Indonesia makin berharap besar. Agen Mads Hilgers, Serdar Sarica pun mengonfirmasi bahwa sejauh ini sudah ada beberapa klub yang menunjukkan minat, termasuk dari Serie A. Ada beberapa pembicaraan dengan klub-klub peminat. Kontak itu terus hidup, tapi belum ada keputusan final, ujarnya.
Selain harapannya AS Roma, sebelumnya ada tim seperti Sevilla, PSV Eindhoven, dan Bologna juga masuk dalam daftar klub yang tertarik mendatangkan Hilgers. Namun, harapan ketertarikan dari Roma pun bisa mungkin menjadi sorotan utama. Bila harapan transfer ini benar-benar terjadi, Mas Hilgers tak hanya akan meningkatkan kualitas pertahanan Roma, tapi juga membawa nama Indonesia ke panggung sepak bola elite Eropa. Apalagi penampilannya bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sejauh ini sangat solid dan diprediksi akan terus mencuri perhatian klub-klub besar. Kini publik Indonesia tinggal menunggu kabar harapan itu menjadi kenyataan. Harapan besar telah dilayangkan, semoga Mas Hilgers bisa membuka jalan bagi pemain-pemain Indonesia lainnya di pentas sepak bola dunia. Benar-benar aneh dan bikin geleng-geleng. Pelatih timnas Malaysia, Peter Klamovski, pede banget ingin bawa timnya lolos Piala Dunia 2030. Semua auto heboh dan ketawa ngakak mendengarnya. Padahal kondisi tim dan performa lagi terseok-seok, bisa-bisanya sangat pede. Apa yang membuatnya yakin? Simak alasan tak terduganya hanya di sini. Pelatih timnas Malaysia yang baru, Peter Klamovski, menegaskan tekadnya untuk membawa skuad Harimau Malaya menembus Piala Dunia 2030. Pelatih asal Australia ini resmi menjadi pelatih kepala Malaysia pada akhir tahun 2024, menggantikan posisi Kim Pengon dan Paul Marty Vicente. Tantangan pertamanya cukup besar, yaitu memastikan Malaysia bisa lolos ke ajang Piala Asia 2027. Untuk mencapai target itu, Malaysia harus bisa keluar sebagai juara grup F di babak kualifikasi Piala Asia 2027. Mereka sudah memulai langkah awal dengan baik setelah berhasil menang atas Nepal dalam pertandingan pertama. Kemenangan tersebut menempatkan Malaysia di posisi kedua klasemen, sementara grup F tepat di bawah Vietnam yang kini berada di puncak. Pertandingan penting berikutnya akan berlangsung pada 10 Juni mendatang saat Malaysia menjamu Vietnam di Stadion Nasional Bukit Jalil. Kemenangan atas Vietnam akan sangat menentukan peluang Malaysia untuk lolos ke Piala Asia 2027 menyusul kesuksesan timnas Indonesia yang sudah lebih dulu melangkah ke turnamen tersebut. Klamovski menyadari bahwa mengalahkan Vietnam bukan hal mudah, tetapi ia tetap yakin dengan kemampuan timnya. Fokus jangka pendek kami saat ini adalah lolos ke Piala Asia dan melanjutkan ke babak berikutnya, ujar Klamovski dikutip dari Astro Arena. Untuk bisa menjadi juara grup, kami harus mengalahkan Vietnam. Itu memang tantangan besar, tapi bukan hal yang mustahil. Kami yakin bisa melakukannya, tegasnya. Namun, ambisi Klamovski tidak berhenti di situ. Ia juga mengungkapkan impiannya untuk membawa Malaysia tampil di ajang paling bergengsi dunia, yaitu Piala Dunia 2030. Kalau kita bicara target jangka panjang, saya ingin Malaysia tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya, katanya. Saya ingin seluruh rakyat Malaysia merasakan atmosfer Piala Dunia di tahun 2030, 5 tahun dari sekarang. Untuk mewujudkan mimpi besar itu, Klamovski menekankan pentingnya regenerasi pemain. Ia mengaku siap memberi kepercayaan kepada pemain-pemain muda agar mereka bisa berkembang dan menjadi tulang punggung tim nasional di masa depan. Saya tidak ragu memberi kesempatan kepada pemain muda, tapi itu harus dilakukan di waktu yang tepat, ucapnya. Menurutnya, beberapa pemain di skuad saat ini sudah mendekati usia 30-an, yang artinya tim butuh transisi. Sekarang banyak pemain kita yang usianya sudah 31 hingga 33 tahun. Maka dari itu, kita butuh darah baru dari pemain-pemain berusia 20 hingga 24 tahun. Mereka inilah yang dalam 5 tahun ke depan akan mencapai performa terbaiknya. Klamovski juga menegaskan bahwa proses ini tidak hanya soal memberikan menit bermain, tapi tentang membangun tim nasional secara berkelanjutan. Saya tidak akan memberikan kesempatan cuma-cuma, tapi kita harus mulai fokus membangun tim nasional dari sekarang agar terus berkembang, tutupnya. Geger besar di Asia. Media Vietnam auto kaget.
Bintang asli produk Indonesia Marcelino Ferdinand cetak prestasi luar biasa di Championship. Pembuktian luar biasa Marcelino langsung jadi sorotan internasional, Vietnam sampai angkat bicara. Bagaimana Marcelino bisa tembus level ini? Simak reaksi dan fakta mengejutkan di balik sejarah yang ditorehkan wonderkid asli Indonesia ini. Laga terakhir Oxford United kontra Swansea City di pekan penutup Championship Inggris musim ini menjadi momen bersejarah bagi Marcelino Ferdinand. Gelandang muda timnas Indonesia ini akhirnya menjalani debut resminya di kasta kedua sepak bola Inggris, yakni Championship. Marcelino bermain pada Sabtu 3 Mei 2025 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Swansea, Wales. Ia masuk dari bangku cadangan pada menit ke-77 menggantikan sesama pemain keturunan Indonesia, Ole Romani. Dalam waktu sekitar 15 menit di atas lapangan, Marcelino tampil impresif. Ia mencatat 7 sentuhan bola dan 5 umpan yang semuanya akurat 100%, 1 tackle sukses, serta 2 kali memenangkan duel, semuanya juga dengan persentase sempurna. Performa solid tersebut menandai debut manis untuk pemain berusia 20 tahun itu. Yang membuatnya lebih istimewa, Marcelino menjadi pemain kelahiran Indonesia pertama yang tampil di Championship, membuat sejarah baru dalam dunia sepak bola nasional. Prestasi ini turut mendapat perhatian dari media luar negeri. Salah satunya adalah Dantri, media asal Vietnam, yang menyebut bahwa pencapaian Marcelino merupakan tonggak penting dalam kariernya, terutama karena ia berhasil menembus persaingan di klub barunya. Marcelino Ferdinand telah mencetak sejarah sebagai pemain asli Indonesia pertama yang tampil di kompetisi kasta kedua Inggris, tulis Dantri. Ini adalah momen bersejarah yang tidak terlupakan, terutama mengingat Marcelino harus berjuang keras musim ini untuk mendapat menit bermain bersama Oxford United. Media tersebut juga mengingatkan bahwa Marcelino sempat tampil singkat di Piala FA saat Oxford United kalah dari Exeter City pada Januari 2025. Kini dengan debut di Championship, Marcelino semakin menunjukkan potensinya. Dantri juga menyoroti keunikan Marcelino sebagai pemain lokal yang bersinar di antara dominasi pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Di media sosial, sejumlah pemain naturalisasi seperti Ragnar Oratmangoen, Jordi Amat, dan Kevin Dix turut memberi ucapan selamat kepadanya. Meski masih muda, Marcelino sudah menjadi bagian penting dari timnas Indonesia, bersaing sejajar dengan para pemain naturalisasi. Ia adalah contoh langka pemain lokal yang rutin mengisi skuad utama Garuda, tulis media tersebut lagi. Kini setelah musim bersama Oxford United berakhir, fokus Marcelino akan beralih ke tim nasional Indonesia yang bersiap menghadapi 2 pertandingan penting dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia dijadwalkan melawan Cina pada 5 Juni di Jakarta, kemudian berjumpa Jepang 5 hari kemudian di Osaka. Namun sayangnya, Marcelino tak bisa tampil di laga melawan Cina karena terkena akumulasi kartu kuning. Ia baru akan bisa dimainkan saat menghadapi Jepang. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi keempat grup C dengan 9 poin dari 8 pertandingan. Dan masih berpeluang melaju ke babak berikutnya jika berhasil meraih hasil positif di 2 laga tersisa.